Halo guys, kenalin, aku Hanifah Rizky. Aku mau nanya nih, kalian pernah kepikiran gak gimana sih kehidupan manusia sebelum ada tulisan, sebelum ada sejarah, bahkan sebelum ada kerajaan pertama di Indonesia? Dan justru disinilah fondasi kehidupan kita dimulai. Yuk kita bongkar satu-satu, karena ternyata manusia purba itu jauh lebih keren dari yang kita kira. Jadi, masa praaksara itu adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Literally, masa praaksara bisa dibilang masa sebelum sejarah tercatat. Di Indonesia, masa praaksara terbagi menjadi dua zaman, yaitu ada zaman batu dan zaman logam. Kalian harus percaya bahwa tiap zamannya punya gaya hidup dan teknologinya sendiri loh. Yang pertama, pada zaman batu. Pada zaman batu, manusia masih hidup sangat sederhana. Peralatannya yang masih terbuat dari batu. Tapi kalian jangan salah, zaman batu itu bukan satu, tapi terbagi lagi menjadi 4 periode berbeda. Yang pertama ada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Bayangin, pada periode ini hidup nomaden, pindah sana, pindah sini. Makanannya harus berburu dan mengumpulkan makanan dulu. Lalu peralatan yang digunakan masih berbentuk batu dan tulang yang kasar. Simple banget, tapi ini merupakan fondasi awal kehidupan manusia bertahan hidup. Lalu yang kedua itu ada zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Pada periode ini mulai adanya tempat tinggal yang lebih tetap. Manusia mulai bercocok tanam, walau masih sederhana. Alat yang digunakan masih berupa batu, tapi batu yang lebih dihaluskan. Perlahan kehidupannya mulai stabil sih. Lalu yang ketiga yaitu Neolitikum atau zaman batu muda. Nah, di sini manusia naik level, sudah hidup menetap, udah bertani, dan alat-alatnya mulai dibuat halus. Bahkan mereka sudah mengenal peralatan dari tanah liat loh. Ini merupakan masa ketika manusia mulai benar-benar membangun peradabannya. Lalu tahap yang keempat ada Megalitikum, zaman atau zaman batu besar. Kalau kamu pernah lihat batu besar berdiri tegak kayak menhir, itu dari zaman ini loh. Manusia sudah punya kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Hasil kebudayaannya keren-keren loh, seperti menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berundak, dan arka besar. Semua ini ditemukan di Indonesia dan jadi bukti kuat loh bahwa masyarakat dulu punya sistem kepercayaan dan budaya yang berkembang. Setelah ribuan tahun menggunakan batu, manusia akhirnya naik level dan menemukan logam seperti perunggu, besi, emas, dan perak. Ini masa ketika teknologi mulai berkembang sangat pesat. Pada masa ini, manusia mulai mengenal teknologi perundagian, yaitu seperti teknik membuat barang dari campuran tembaga dan timah. Mereka sudah mengenal pembagian kerja, barter, dan hidup makin menetap. Apa ya peninggalan pentingnya? Peninggalan pentingnya ada seperti kapak perunggu, kapak corong, nekara, dan perhiasan perunggu. Di tahap ini, manusia berhasil mengolah biji besi untuk membuat alat yang lebih kuat dan tajam. Kehidupannya menjadi lebih efisien, pertanian meningkat, dan pemukiman makin mapan. Ini adalah fase yang terakhir dalam sistem 3 zaman, yaitu ada zaman batu, perunggu, dan besi. Disinilah perkembangan masyarakat mulai mendekati bentuk seperti yang kita kenal sekarang. Lalu yang terakhir, seni lukis. Seni lukis purba di Indonesia itu sangat keren loh dan sangat mendunia. Bayangin, 51-200 ribu tahun lalu manusia sudah melukis di dinding Gua Leang, Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Lukisannya menggambar seperti 3 sosok seperti manusia yang lagi berinteraksi dengan seekor babi hutan. Seolah-olah mereka sedang berburu atau melakukan upacara tertentu. Ini bukan sekedar hanya coretan biasa, tapi ini bukti cara mereka berpikir, kepercayaan, dan kreativitas manusia purba yang sudah sangat maju. Jadi, setiap goresan di gua itu adalah cerita masa lalu yang masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Jadi, kesimpulannya, masa praaksara bukan cuma masa sebelum tulisan, tapi masa ketika manusia menemukan cara bertahan hidup, membuat alat, bertani, menetap, dan membangun kebudayaan awal. Kalau masyarakat purba aja bisa berkembang sejauh itu tanpa teknologi modern, masa kita yang hidup dengan koneksi internet masih ngeluh terus? Mungkin
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.